Gue bilang, gue juga nabrakin Mimos, gue juga pengen juara. Bukan berarti gue pengen ngejatuhin Mimos doang, enggak gitu. Kalau gue pengen juara, gue harus tabrakin orang, gue tabrakin tetep. Meta pertemanan kali ya. Gue sumpah gak habis pikir sih. Apa tuh maksudnya meta pertemanan? Alright guys, welcome balik lagi bersama Gajis Fan di Sakin Soyap. Jadi ini gue namu nih ke rumah Bapak Strawhead, dia calon bapak. Dia lagi nonton ngobrol baik gue nih sama Janindra nih. The best banget emang. The best banget, gak heran gue. Nah, Mas Strawhead apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mas Haji. Sehat banget ya? Sehat Cengar-cengir banget loh. Iya. Walaupun kemarin hasilnya kurang maksimal, FFVM Piala Presiden. Asik. Rezekinya di situ. Rezekinya di situ. Rezekinya di situ guys, mungkin bukan di FFVM. Tapi nyesel gak sih maksudnya kayak hasil, anggap nggak ada Piala Presiden. Dengan hasil yang lu dapet FFVM segitu doang hasil lu. Nyesel gak sih? Maksudnya kayak aduh sebenarnya aku bisa lebih nih gitu. Ada gak sih? Ada bang, karena gue berharap banget bisa ngelawan tim luar sih. Jadi kan harus secure grand final tuh tadinya. Cuman gimana ya, belum rezeki mungkin kan karena kepleset gue di 3 match awalnya underperform. Terus sempat comeback. Cuman ya gimana, belum rezeki di match terakhir. Salah satu player gue mental. Salah satu tim gue mental, si Raf. Dia mental, jadi anak-anak cuma main bertiga dan tekanannya beda lah, pressure-nya beda. Anak-anak jadi kayak lebih hati-hati mainnya di match terakhir, ya akhirnya hasilnya cuma di secure posisi 7. Aduh, nggak, tunggu gini. Biasanya kalau yang mental-mental setahu gua nih, zaman gua nge-cast di FFML season 3, kalau ada yang mental itu FF di pause, dibikin apalagi kalau gini kondisinya udah ada yang nge-kill belum waktu itu? Belum, masih di starting island gitu. Oh, masih di lobby island? Di pause, cuman si refnya nggak masuk-masuk, akhirnya ditinggal di gas sudah. Ya makanya jadi anak-anak masuk ke dalam pesawat, pas di pesawat cuma bertiga gitu. Karena di zaman waktu gua masih nge-cast tuh, ya gimana ya? Kalau ada yang begitu-gitu biasanya emang ditungguin dulu, dilempar ke caster lagi gimana caranya biar si playernya balik lagi kondisi 4 orang. Gitu, itu juga di beberapa momen sering terjadi sama kayak tim-tim kayak model RRQ waktu itu, Onyx, Epos juga pernah, Aura juga pernah kayak gitu. Jadi maksud gua enggak nih kali ini nih. Di pause sih, cuman sebentar lah terus dibilang ada orang GRN aja pokoknya bilang kayak udah nih udah nggak bisa kayaknya, udah gas aja. Oh, karena nggak connect ya? Gue pasrah dengan 3 player yang masuk ke dalam game. Kalau seandainya itu 4 orang, bisa tuh harusnya secure. Gue yakin bisa sih. Ya bisa kan minimal banget. secure ya, dan objektif lu adalah ya kalau ngomongin juara itu kan sulit ya, tapi minimal seenggak-enggaknya lu bisa jadi top 5 lah gitu ya. Harusnya bisa itu kalau masih berempat, cuman ya udah cuma bertiga, masuknya bertiga pasti tekanannya beda bang ya kan. Cuma bertiga kurang orang. Yang paling kena siapa? Yang paling kena mental, yang paling kayak gitu. Si Kezel sama si Ref sih. Si Ref, soalnya Ref satu dia ngerasa kayak waktu masih di tim lamanya, waktu dia masih di The Prime tuh dia pernah sempat COVID, terus nggak main jadi kayak gitu. Dan di saat kemarin play-ins dia mental, jadi dia kayak gini amat sih gua kayak gitu, jadi dia yang paling kena mental. Si Kezel juga sampai nangis karena itu sakit banget sih, karena peringkat 7 gitu bang. Dia ambil 6 peringkat 7 dan cuma beda 3 poin kalau nggak salah. Iya. Dia ambil 5 coy. Dia ambil 5, lu peringkat 7. Dia ambil 6 bang. Emang 6? Gua peringkat 7. Poin gua 46. West Bandit peringkat 49. Peringkat 6 dia. Play-ins dia ambil 6, bener bang. Dia ambil 6. Oh iya deng, play-ins ke final ya? Oh iya, play-ins ke final ya? Dia ambil 6. Iya, dia ambil 6. Tipis banget ya. Tapi lu kebayang nggak? Maksudnya kayak West Bandit kan maksud gua teman-teman dari komunitas gitu yang emang agak-agak template, tapi balik lagi ya, dia player komunitas walaupun dia ada di angkatan lu juga kayak Skybeans, kayak LG kan juga angkatan lu, era-era lu gitu. Dia baru rise up-nya sekarang. Menurut lu itu emang udah waktunya rezeki mereka atau emang kayak karena tim lu lagi kurang aja tuh? Sebenarnya menurut gua itu emang rezekinya mereka sih. Karena di pas match kelima itu tim gua sempet
untuk mau naik ke posisi ke-6 itu harus ngejatuhin West Bandit kan. Gue tabrakin tuh, ditabrakin sama tim gue kan di komen post. Mati 3 mereka, cabut 1, dan menurut gue emang itu berarti rezeki dia. Kalau dia instan di situ menurut gue mungkin tim gue yang lolos. Tapi karena pas di match 5 itu dia kabur 1, cabut 1-nya, jadi mereka bisa nge-secure mendapatin poin lah dari lone survivornya itu. Jadi menurut gue ya berarti emang itu rezekinya dia sih. Rezekinya dia ya berarti ya. Tapi paling enggak kan di sini kalau kita mau lihat dari sisi positifnya, lu masih secure lah divisi 1. Dari kemarin gue datenginnya GH bocah divisi 2 mulu. Aduh, sorry berisik tante om. Slow. Aman ya di sini ya? Aman, Bang. Jadi maksudnya paling enggak lu divisi 1 masih udah secure lah untuk season depan. Seneng gak? Masih maksudnya kayak anjir gue masih divisi 1 nih, kemarin aja maksudnya seangkatan gue Legalotnya harus turun divisi. Lu sendiri nih, gue belum nanya nih sama lu. Tanggapan lu Legalot turun divisi gimana nih? Tanggapan gue mungkin karena rosternya baru sih kali emang ya. Karena masukin 2 player itu menurut gue lebih susah dibanding gue. Kalau gue kan 3 orangnya udah lama bareng, cuma satunya tinggal ngikutin, entah gue atau siapa rules gitu yang main kan. Itu tinggal ngikutin. Sedangkan kalau 2 ini menurut gue susah, karena maybe sama aja sebelumnya mungkin belum pernah setim bareng. Benar-benar kayak pisah. Jadi itu yang lama itu cuma Legal sama Pac-Man, dan Valen pun sempat jarang main juga kan. Jadi menurut gua wajar lah menurut gua kalau RRQ kayak gitu. Cuman gua yakin sih RRQ bakal balik divisi 1 sih. Dengan jam terbang dia yang kayak gitu, dia pasti bakal belajar dari kesalahan. Dengan catatan rosternya nggak berubah ya? Benar. Ya karena kalau berubah lagi ya makan waktu lagi ya. Benar, buat penyesuaian. Udah pasti. Karena di FF tuh menurut gua emang chemistry nomor 1 sih. Chemistry nomor 1 ya? Nomor 2 baru mekanik. Nomor 2 baru mekanik. Lu kayak kalau ngomongin ganti 1 player aja bisa makan waktu yang cukup lama, apalagi ganti lebih dari 1 player gitu kan. Kayak kemarin juga gua, nah ini di konten yang ini nih, di konten yang sama Janito sama Alek juga mereka bilang ganti 2-3 player tuh kayak rasanya ganti tim gitu. Benar. Bukan ganti orangnya tapi ganti timnya. Benar. Gitu ya. Jadi benar-benar semuanya mulai dari nol gitu ya. Makanya ya degradasi hasilnya gitu. Tapi emang mau gimana gitu kan? Karena semuanya juga pengen menang, semuanya pengen bertahan juga gitu kan. Oke, tapi balik. Sebelum kita bahas yang Piala Presiden nih, lo kan ibaratnya secure divisi 1 juga, secure road to Bali juga final Piala Presiden. Kalau boleh kita bahas lagi nih flashback tentang regular season 4 FFML. Apa sih yang menurut lo tuh jadi kayak aduh gini amat FFML, atau kayak wah anjir FFML seru banget sih gitu. Kesan-kesan lo nih di FFML apa sih gitu? Kesannya selain gua nggak ngekes ya. Menurut gua ya masih sama sih Bang, gitu-gitu aja. Karena nggak ada yang berubah ya dari apanya ya, dari kayak segi format turnamennya juga kan nggak berubah, sistemnya nggak berubah, karena dengan ya boyah 12, kill 1, dan poin pot kecil pot besar. Menurut gua yang berubah tuh cuman tipis lah, kayak sekarang kalau poin sama di yang posisi di atasnya itu yang dapat boyah. Kalau boyah enggak kill enggak placement terakhir. Sekarang kayak gitu. Kalau dulu kan setahu gua, karena kan gua pernah ngalamin yang namanya poin gue sama Rasugo pas playoff dulu. Yang gue hampir degradasi. Poin gue sama 37 kalau nggak salah sama Rasugo. Tapi average poin, rata-rata poin per gamenya tim gue lebih tinggi. Jadi gue yang peringkat ke 9 kalau nggak salah, Rasugo yang ke 10. Jadi waktu itu posisinya Rasugo yang degradasi. Dan sekarang kemarin di season 4 kemarin sistem poinnya dengan seperti itu. Dan gue dapat pengalaman pahit 2 kali. Waktu pas sama TP kalau nggak salah. Terus pas sama Dranix, poin gue tuh sama, tapi karena mereka dapat boya, jadi gue di bawah mereka dan gue jadi harus nge-secure 10 poin pot kecil. Harusnya gue bisa 14. Harusnya ya? Harusnya. Beda. 2 kali gue bisa 14 harusnya. Anjir, cuman beda perkara berapa poin? Karena ya balik lagi pot kecil ya, itu tentang 17 sama 14 poin gitu ya, dan 10. Jadi beda gapnya emang selalu 4 gitu ya. Wow, itu. Apalagi soal in game, apalagi kan kayak jelang-jelang match day akhir nih. Biasanya kan banyak tim-tim nothing tulus gitu kan, yang kayak udah nggak mungkin dapat apa-apa juga gitu di final match day gitu. Ada gak sih waktu itu kayak gue tabrak lo gitu, atau kayak ya udah mana sini gue tabrak, lo yang nabrak apa lo yang ditabrak gitu? Apa nih metanya waktu itu lagi? Sebenarnya metanya tuh lebih ke apa ya, kalau dibilangnya sih meta pertemanan kali ya. Gua sumpah nggak habis pikir sih. Apa tuh maksudnya meta pertemanan?
Kayak meta pertemanan gitu maksudnya ya adalah yang kayak si ini gua pernah dengar kan waktu pas gua lagi nongkrongnya itu di pas belum tanding FFML. Gua mau ngurusin pot CA gitu. Padahal dia di pot sebelahnya kayak gitu. Dia pengen ngurusin di pot yang sebelahnya, dia pengen ngurusin di pot gua yang C. Gua kan dengar, maksudnya gua dengar ya gua ngerasa kayak oh si ini mau ngurusin pot ini, menurut gua kalau emang dia mau ngurusin semuanya bisa dirusuin dong kayak gitu maksud gua. Tapi kenapa dia lebih ke dominan ke satu tim? Meta pertemanan ini ternyata eksis, ternyata ada gitu ya. Dan itu kalau seandainya tim lu nggak kuat, ya tim lu jadi jatuhnya dirugikan juga gitu ya. Diburu lu, diburu tuh ya. Abis. Iya, satu karena emang elunya mungkin atribut dari tim lu kurang siap ya kan, ngelawan dari grup sebelah. Karena kan gini ya teman-teman ya. Kalau kita ngomongin sistem yang ada di FFML sekarang kan itu tentang pot siapa, urusannya sama pot siapa gitu ya kan. Jadi kalau biasanya nih yang gue tangkap adalah selama 3 season sebelumnya adalah karena sistemnya seperti ini, jadi lu bakalan sibuk sama orang-orang yang ada di pot lu doang. Bener. Pot sebelah beda urusan, iya nggak sih? Bener. Beda kepentingan. Nah tapi itu ternyata meta pertemanan nih yang lu rasain. Iya. Misalkan gua punya tim di pot B, terus gue juga punya teman di pot C, yang kebetulan pot C-nya itu ada lu. Jadi si teman gue yang di pot C ini musik lu, biar gimana caranya lu nya nggak up gitu. Iya. Begitu. Karena beda kayak sebenarnya. Oke, emang gue tahu nih ya. Ini bang kayak ya salah tim lu sendiri nggak kuat. Bener. Itu menurut gue bener. Ya. Cuman maksud gue tim gue nih lagi ya jatuhnya tetap mau gimana pun caranya jadi kena pressure karena gue lagi pengen bersaing sehat, tiba-tiba kayak ada yang ganggu. Karena berbeda, maksud gue ini cara main itu berbeda. Ini tim ini tuh berbeda. Biasanya dari sini ke sini kalau lurus aja. Cuman ini kok kayak dari sini turunnya jadi nggak di sini. Oh, yang dimaksud meta pertemanan itu adalah dari kayak lu kan pasti mantau dari segi drop zone, dari segi rotasi. Iya, tim-tim yang ada di pot lo. Iya. Tapi ketika kadang hal itu tidak terjadi, ya kan, malah berubah tuh ya, malah cenderung langsung direct ke beberapa tim, kayak contohnya mungkin lu juga gitu ya, yang kena gitu ya. Misalkan gini deh bang, yang deket di posisinya kayak misalkan tim gua turun di Stone Ridge. Di saat pas final deh gitu, misalkan gua turun di Stone Ridge nih. Nah, tim yang ngerusuh ini kayak emang dia nggak nabrakin langsung ke Stone Ridge, mungkin dia kayak langsung ke Santa Catarina dulu, tapi ntar dia ke Stone Ridge kayak gitu. Dan ada juga yang langsung bener-bener kayak menabrak di tempat lokasinya langsung kayak gitu. Gua kayak ya mungkin gua pertama kali juga ya, pelajaran juga buat gua, menurut gua nggak jadi masalah juga sih, makanya gua tuh nggak terlalu, gua sama siapa aja di kompetitif efeknya itu gua netral gua bener-bener netral, kayak ya temenan diundang nongkrong sini, ayo di temenan ya teman, hubungan baik tetap. Cuman kalau emang di in game menurut gua musuh ya musuh. Kalau posisinya gua lagi di peringkat 2, poin gua 70, tim lu misalkan gua deket sama kayak anggaplah Pagu nih, Aura di posisi 172, gua 70. Kalau gua pengen juara, gua tabrakin orang, gua tabrakin tetap. Walaupun Pagu teman gua ibaratnya kayak gitu, karena gua sama Gunz kan paling deket kan. Dari mantan teman tim gua lama juga dulu. Jadi gua walaupun posisi kayak gitu, menurut gua yakin Gunz tuh nggak bakal marah karena gue gentle dong, gue nabrakin dengan tim gue sendiri. Iya nggak? Gue tabrakin lah orang, gue urusan lu sama gue kan kayak gitu. Maksud gue kayak gitu, kalau kayak gitu menurut gue masih sehat bang, jatuhnya tetap kompetitif. Cuma kalau yang nggak sehat tuh yang itu, yang maksud gue yang meta pertemanan itu. Gue pengennya tuh hapus lah meta pertemanan itu kalau emang lu ngerasa udah kalau emang rezeki nggak ketuker sih, maksud gue itu nggak perlu kayak sampai kayak gitu. Oke. Nih jadi kesimpulannya gue tangkap dari Strohead adalah ya kalau emang ini gue nggak tahu ya untuk siapa, tapi mungkin kalau emang ada yang ngerasa relate ya hal-hal seperti ini gue rasa harus dituntaskan sih, kayak dalam artian nggak perlu lah yang begitu tuh nggak perlu gitu ya, apalagi kayak kalau lu percaya rezeki nggak ketukar ya kan, kalau emang menurut lu tim lu layak gitu ya kan, ya nggak perlu gitu kan, diadain yang kayak gitu ya udah, maksudnya urusan masing-masing tanpa maksudnya kayak saling ganggu gitu ya. Nah tapi kadang hal itu juga jadi nggak valid karena gini, tim lo kan juga sering punya drop zone yang sama beberapa tim, kayak contohnya EVOS gitu kan. Bahkan sekarang sampai kemarin gue liat diliput di ESPN, lu pengen ngalahin EVOS karena drop zone lu sama. Itu gimana tuh ceritanya? Itu jadi kan dapat pertanyaan bang dari pihak
Piala Presiden e-sportnya kan, dapat pertanyaan apa sih harapan King di Piala Presiden e-sport 2021 itu gimana ya? Gue bilang gue pengen juara dong. Betul. Terus tim apa yang pengen dikalahkan atau diwaspadai atau gimana gitu ya? Gue bilang gue pengen ngalahin EVOS Divide karena drop zone gue sama di dua map yang berbeda, drop zone gue sama kan sama dia ya. Wajar dong gue bilang kayak gini kan, ya orang drop zone gue sama, wajar gue pengen ngalahin dia. Gak mungkin dong, gue bilang tim yang pengen dikalahin siapa? Gue pengen ngalahin RBR nih. Soalnya drop zone gue sama, drop zone-nya aja udah jelas beda. Maksud gue nggak nyambung anjir kayak gitu. Kalau yang nyambung, ini menurut gue itu udah paling nyambung. Gue bilang gue pengen ngalahin EVOS Divide karena drop zone gue sama. Oke, mungkin gue beberapa kali gue baca di komentar itu ada netizen yang bilang pokoknya kayak bahasanya ibaratnya kayak gini loh. Hati-hati bos, jangan lupain 10 tim yang lain katanya gitu. Pengen juara doang, pengen apa masuk final cuma pengen nabrakin EVOS doang. EVOS-nya pengen juara kayak gitu. Gue bilang gue juga nabrakin EVOS, gue juga pengen juara. Bukan berarti gue pengen ngejatuhin EVOS doang, enggak gitu. Enggak gitu ya? Enggak gitu. Menurut gue emang ya karena drop zone gue sama. Sesimpel alasan itu aja, that's it gitu ya. Drop zone gue sama udah kayak gitu. Ini tentang dominasi siapa yang pengen membuktikan drop zone-nya milik siapa gitu ya? Cuman kayak gitu, bukan berarti kayak gimana sih lu masuk ke grand final cuma pengen ngejatuhin EVOS doang, ya enggak gitu maksudnya. Turnamen mah mau juara intinya ya. Kan udah pasti pengen juara, gak mungkin lah gue pengen nabrakin EVOS doang. Kalau gue pengen nabrakin EVOS, udah pasti di 3 map yang sama gue tabrakin aja terus. Di purgatorinya gue bisa ke mod host, gue nabrakin EVOS kayak gitu, baru gue pengen nabrakin terus. Dan kalaupun 3 drop zone itu sama juga, menurut gue fan-fan aja rasanya. Fan-fan aja, dan pasti strategi yang dilakuin setiap timnya juga berbeda pasti. Ya, gaya mainnya beda. Gaya mainnya maksudnya beda. Ya paling gitu sih menurut gua. Oke. Jadi emang niat lu nih di Piala Presiden, ya lu emang pengen juara aja. Dan karena kebetulan kan ada pertanyaan yang bilang tim siapa yang pengen lu lawan gitu kan. Udah pasti semuanya kalau ditanya lu pengen lawan EVOS gak sih? Iya gak sih? Karena maksudnya gini, gua nggak lagi gimana ya. Kalau gua jadi player pun gua bakal bilang gua pengen lawan EVOS. Kenapa? Karena EVOS tuh lagi tim terkuatnya saat ini, dan lu pasti pengen yang kayak cari tahu tim gua bisa nggak sih lawan EVOS, gitu nggak sih? Bener. Ya. Siapa sih yang nggak pengen lawan tim kuat, tim yang benar-benar emang kuat? Ya. Bang, maksudnya dia habis juara lagi, ya kan? Habis juara. Dan itu bukan achievement sembarang achievement menurut gua, benar-benar achievement terbaik gitu menurut gua. 3 kali back to back kan. Siapa sih yang kagak pengen ngalahin? Kapan lagi gua lagi ada di set ini, gua lagi di fase ini, ngejalanin eranya ini, gua pengen buat sejarah juga dong. Setuju, karena gua pengen ngalahin tim yang lagi kuat-kuatnya. Oh iya, benar. Karena belum tentu juga nantinya kalau seandainya eranya udah berganti, lu yang bisa ambil alih gitu ya. Mumpung lu lagi yang ada di situ juga, berarti lu lagi upayakan nih ceritanya gitu ya. Tapi balik lagi nih ya, untuk yang nonton, tolong sikapi ini dari sisi positif gitu ya. Karena namanya kompetitif, yang juara, yang pengen juara ya semua tim yang ada di situ. Terlebih udah masuknya nanti kan grand final tuh, ya kan? Di Piala Presiden ya kan? Tapi kalau ngomongin Piala Presiden, kemarin lu gue lihat kayaknya nggak terlalu mengalami kesulitan di final regional Jawa. Apa emang karena tim lu udah pede banget, atau emang kebetulan Jawa nih bukan yang keras-keras gitu? Menurut gua sebenarnya region Jawa keras sih bang. Cuman beberapa tim e-sport banyak yang gugur duluan. Oh iya, kalah sama komunitas ya? Gua sempat lihat tuh kayak SI kabupaten di kabupaten apa sih Bekasi Bandung atau apa sih bang? Sukabumi ya. SI Kabupaten Sukabumi itu kan anak Indostar Mix, kalau nggak salah nama timnya sebenarnya Indostar Mix Mixer gitu kan, kalau nggak salah itu dia waktu gua bisa ngeliat potnya waktu itu, gua lihat poin dia tuh kalau nggak salah sekitar 77 pas di semifinalnya, 76 peringkatnya Rans itu 76, berarti maksud gua Rans itu kepleset kan, kalah 1 poin dari si SI ini. Nah menurut gua makanya gua jadi agak sedikit, itu pun SI aja ngeribetin gua juga, maksudnya ngerepotin gua juga kemarin di final regional Jawa. Dan menurut gua kemarin tuh gua matang karena itu sih bang, ada faktor gua udah ngalamin kekalahan kan kemarin baru nggak lolos ke grand final FFBM, gua nggak lolos, jadi gua pengen ibaratnya kayak balas dendam lah ibaratnya, mau balas nih di Piala Presiden gua harus lolos, nggak mau tahu kayak gitu, ibaratnya kayak gitulah. Gua jadi
tekatin setim, maksudnya gue patenin, gue pengen berusaha kita harus lolos nih ke grand final Piala Presiden. Iya. Ya udah, jadi gue coba maksimal ya. Maksimal, gue coba percaya diri dan ditambah momentum di pas match 1 gue boya dengan 14 kill. Jadi itu nge-boosting mental banget ya. Kayak apalagi ya yang tadi lo bilang. Tapi ini hal yang sebenarnya nggak banyak di highlight beberapa tim yang gue tahu ya. Kayak contohnya, lo tadi sempat mention karena kemarin gue gagal gitu. Jadi ya itu dia ya. Jadi kegagalan ini kesimpulannya adalah motivasi lu untuk melakukan hal yang lebih di kesempatan lain berarti ya. Bener. Kayak kesempatan berikutnya ya gue nggak boleh gagal lagi gitu karena kemarin gue udah gagal, ya kan. Coba kalau misalkan kemarin lu lolos FVM dan let's say lu menang, lu jadi kayak cenderung udahlah kemarin gue FVM udah menang gitu kan. Takutnya puas diri ya. Puas diri itu Bang, bener, puas diri. Jadi gue kayak ngerasa sebenarnya kecewa ada, kesel nggak lolos ya kan. Tapi maksud gua ada waktu lu buat self healing lagi zaman nih self healing. Lu ngobatin ya apa ya kekecewaan lu yang lalu lah, bayar kesalahan itu dengan cara jadi turnamen selanjutnya lu harus maksimal. Lu harus benar-benar tunjukin kalau lu nggak mau gagal lagi. Ya. Dan yang paling penting big names-nya nih yang paling lu sorotin ya si Evos ini yang kebetulan drop zone-nya sama gitu. Ini tuh kayak ngomongin tim Brazil juga sih, kayak gua lihat di finalnya dia waktu itu LBFF 5 atau 6. Dia tuh kayak karena drop zone-nya sama sampai diturunin bareng terus gitu. Nah, ini kan juga maksudnya masih relate sama lu sama Evos gitu kayak walaupun sebelumnya anak-anak lu kan di The Prime gitu kan. Itu menurut lu apa yang berubah ketika mereka di The Prime sama sekarang mereka dari si anak-anak lu nih di Kings gitu? Apa yang berubah? Eksekusinya kah? Apa yang kayak positioningnya kah? Apa gimana? Apa masih sama sebenarnya secara strategi? Sebenarnya nggak banyak sih, yang ada sih yang berubah Bang, maksudnya tapi nggak banyak menurut gua. Lebih bentar. Ajan guys, kita break dulu bentar. Gitu aja. Kan anak-anak lu tuh tiganya kan tadinya roster TP kan? Yang drop zone sama Evos nih awalnya kan dari sana gitu kan? Dan kebetulan emang ternyata masuk nih sama lu nih. Apa sih yang bedain anak-anak lu yang sekarang di Kings sama sebelum mereka di Kings yaitu di TP gitu? Apa dari segi gameplay kah? Apa positioning? Apa gimana? Apa tempo? Lebih ke tempo permainan kali Bang ya. Soalnya kan kalau ada pas sama gua ini mereka lebih rapih, lebih teratur gitu karena waktunya rotasi udah ada. Kalau mereka dulu yang gua tahu kayak rotasi itu sama mereka gitu. Makanya nabrak ya udah nabrak. Jadi bener-bener yang kayak bisa dibilang nabrak ya beneran nabrak gitu ya. Tapi kalau ini emang kebetulan drop zone-nya sama gitu. Kalau ini kebetulan drop zone-nya sama, jadi waktu pas mereka di sana kan setahu gua kan mereka kalau di Bermuda turunnya di Obser, di Kalahari mereka di Serenas, di Purganya mereka di Sentral. Nah pas sama gua ini, gua bilang kalau di Bermuda sama di Kalahari, gua suka dengan drop zone ini, jadi gua usah pindah. Ya mereka setuju tetap, dan gua bilang kalau di Purgatory baru kita pindah, jangan di Sentral. Sentral tuh terlalu riskan, walaupun lootingannya banyak, tetap aja kalau dibagi dua sama tim lain. Misalkan ada yang sama nih, kayak ketemu sama RBR atau SES, bagi dua jadinya, itu menurut gua lebih kayak gambling ya? Gambling, gak enak gitu Bang, maksudnya gak ada opsi kemana lagi gitu. Kalau kayak di Obser kan menurut gua kalau misalnya kita mau bagi dua, bisa ke graveyard, bisa lompat atau ke katul, masih ada looting yang bisa di-looting gitu, masih cepat juga buat kabur. Misalkan saat ini kalau center nggak bisa menurut gua, susah. Dan gua bilang kalau di Purgatory kita pindah main di 4G. Karena 4G itu yang spesial menurut gua, toolbox-nya ada 4. Iya, setuju. Baru pengen gue-mention ya. Toolbox-nya ada 4 ya kan ya, cuman ya balik lagi resikonya jauh gitu kan lootingannya. Terus kayak cenderung open field juga, jadi itu aim jauh juga diperhitungkan lah di situ ya. Benar. Anjir. Itu berarti semata-mata yang beda dari roster Kings ini sebelum dia di Kings pas di TP itu bedanya. Itu tempo. Karena kan gua kalau kadang looting gua ngeluting, misalkan looting nih 1 menit 30 detik. Nah, gua bilang nih kan, "Woi, cepetan, udah waktunya rotasi nih. Jangan looting lagi udah. Ayo gerak." Gua bilang gitu. Kayak gitu. Kalau dulu mereka enggak, kayak dulu tuh kayaknya menurut gua tuh mereka tuh kayak ngeluting sambil jalan menuju ke arah zona. Taruhlah misalnya mereka tetap dapat prediction juga, tahu circle 2. Mereka tapi jalan sambil masih belum rapi lah menurut gua. Belum ngerti kapan waktunya jalan, kapan waktunya nahan dulu nih. Tapi mereka kayak air aja gitu, ngalir udah ikutin
apa ya, ikutin alurnya lah kayak gitu. Kalau sekarang sama gue waktu ini kesini punya jelas lah tujuannya kayak gitu. Oke, jadi lu anggap nih dari roster The Prime yang sebelumnya versi lebih rapi dan juga lebih teratur ya. Benar. Oke, itu dia. Nah, kita geser ke topik yang lagi relevan sekarang tuh FFHC nih. FFHC kan maksudnya gue sempet bikin konten apa ya, drop zone juga. Gue nontonin liga-liganya juga di luar. Di luar tuh cenderung nggak ngerubah drop zone. Yang artinya kalau seandainya teman-teman yang bakal main di FFHC itu nonton konten gue juga, paling nggak sedikit banyak terbantu gitu. Kalau misalkan dia malas nonton liganya. Tapi gini, yang mau gue sampaikan adalah di Indonesia, menurut lu lu kan tahu kan maksudnya tempo gameplay 5 tim yang bakal wakilin Indo nih. Bakal ngaruh gak sama temponya tim luar kayak let's say Thailand atau Vietnam yang cenderung nggak berubah gitu. Artinya ya udah mereka bakal main kayak gitu kurang lebih gitu. Even kemarin FWS aja kan, EVOS Phoenix ya, ya tetap drop zone situ juga gitu kan. Terus sekarang gue lihat kemarin di liganya juga begitu juga. Lu gimana menurut lo dari 5 tim ini? Tanggapan gue sih harusnya yang apa ya? Semua gue sih berharapnya empat tim yang di play-in sudah emang ya. Karena EVOS kan udah di grand final FFHC-nya kan. Betul. Jadi kayak menurut gue itu advantage lah udah dia. Yang 4 tim ini yang krusial menurut gue. Gue sih feeling yang kalau The Pillars ya. Yeah. The Pillars itu menurut gue pasif temponya. Yeah. Dia bisa agresif kalau poin dia sudah enak menurut gue. Dia rasa poin kita udah cukup nih. Dia bisa bermain lebih ke agresif dikit. Tapi menurut gue The Pillars itu lebih ke defensif. Lebih banyak defense mainnya, dan menurut gue itu cocok kalau dengan gaya main Brazil. Oh, iya. Kalau nyimbangin tim-tim dari Brazil, menurut gue harusnya dia cocok. Tapi kalau Thailand, Vietnam gini gimana? Kan lawannya kayak Thailand, Vietnam, Pakistan, gitu. Itu menurut gue The Pillars harus apa ya? Kayak harus lebih tahu sih kapan harus kontes, atau misalkan kalau ini dikontesin gak enak, jangan dipaksa kayak gitu. Tapi kalau emang ini harus dikontesin, menurut gua The Pillars harus lebih berani dikontesin yang kayak gitu menurut gua. Jadi harus balancein kalau untuk lawan tim-tim yang kayak Thailand atau Pakistan gitu menurut gua, dan Vietnam. Tapi kalau ke SES, yang gua demen nih SES loh. Apa? Karena SES itu menurut gua fight-nya kuat banget. Oh ya? Jarak dekat, jarak jauh? Jarak dekat, jarak jauh. Dan ditambah lagi gua punya fans tim yang gua fansin dari Thailand. Oh ya? Karena gue suka banget sama KOG. Oh iya. Jadi kalau SS ketemu sama KOG di MIL, gue pengen tahu sih siapa yang menang. Iya karena gue nungguin itu. Drop zone-nya sama. Sama, karena gue nonton di konten itu gue liat, oh iya bener, kalau KOG turun di MIL. Iya. Dan dia bakal tabrakan. Dan gue megang, nggak bisa megang, maksudnya gue nggak bisa megang dua-duanya karena gue dua-duanya suka dua-duanya. Tapi gue lebih berat sebelah ke SES. Karena menurut gue SES kontes early-nya lagi kuat banget. Kontes early-nya lagi kuat banget ya, apalagi kayak di regular season juga kan ketemu Aura juga di Babat juga gitu ya kan, kalau misalkan lagi Kemil juga gitu kan, atau tim lain. SES KOG nih berarti bakal jadi oke nih. Oke. DG sama Siren GPX gimana menurut lo? Kan dia agak mirip-mirip juga tuh, ada tuh dropnya. Kalau DG dan SES mungkin DG dan Siren, Siren GPX menurut gua lebih ke sama kayak The Pillars. Karena apalagi DG baru kehilangan Abax kan, maksudnya Abaxnya udah nggak ada. Menurut gua mereka bakal coachnya Manggiskun bakal ngulik lagi lah mesti gimana gameplaynya dengan roster yang sekarang ini. Jadi gua nggak bisa bicara banyak juga, itu tergantung mereka. Dan menurut gua harusnya gua berharap tim Indo ini yang 4-nya di play-in bisa tembus menyusul EVOS di Grand Final FFHC-nya sih. Karena kan diambil 5 tuh ya kan. Diambil 5 maksudnya 1-2 dari grup A, 1-2 dari grup B, sama yang posisi terakhir nih 3 antara terbaik ya. Iya, 3 terbaik dari antara grup A sama grup B. Based on result-nya gitu ya. Jadi ya kita doain aja lah yang terbaik gitu ya kan. Tapi kalau boleh disebut tim yang paling bener-bener lu waspadain gitu di FFHC, let's say lu perwakilan Indonesia ke FFHC, siapa yang bener-bener paling waduh ngeri banget nih tim gitu? Dari tim Indo atau dari tim luar? Dari tim luar. Semua, dari tim luar ya? Iya. Gua lebih ke KOG sih. KOG? EVOS Phoenix enggak? EVOS Phoenix enggak. Karena udah ketebak di situ. Dan enggak sih harusnya. Gua lebih ke KOG sih. Tetap lu KOG ya? KOG. Oke. Itu berarti ya KOG. Wow, ini KOG juga sebenarnya emang di
finalnya juga kemarin mainnya juga ciamik juga gitu ya kan. Mungkin teman-teman bisa cek aja di finalnya Thailand seperti apa ya. Itulah intinya ya. Intinya mah kita mah doain yang terbaik lah ya buat Indonesia gitu kan. Semoga hasilnya positif ya gitu ya kan. Dan season depan nih, harapan lu mau apa sih? Mau ngapain gitu? Apa lu bakalan ngasih pesan untuk teman-teman yang di divisi 1 atau mungkin directly untuk sahabat-sahabat EVOS yang emang drop zone sama? Apa lu mau sampein sesuatu kayak yuk ketemuan lagi gitu? Apa gimana gitu? Kalau mungkin untuk ini dulu season 5 kali Bang ya? Season 5 nih, season 5 mau lo sampein apa? Season 5 gue mau sampein semoga aja apa ya? Apa? Nggak ada meta temenan? Pokoknya kompetitifnya lebih seru lagi gitu. Maksud gue kayak dibuat lebih seru lagi dengan cara ya itu kurangin yang kayak gitu. Maksud gue kayak kalau misalkan tadi gue pengen koreksi juga tuh dikit, misalkan tadi contoh tuh yang aura itu misalkan poinnya 72, gue 70, terus gue kalau gue pengen juara gue bisa aja gue mau coba langsung tabrakin auranya itu dengan gue sendiri jatuhnya timnya gentle dong kayak gitu. Bisa juga kalau emang lu pantas juara kita tetap sama-sama objektif dan hasil akhir yang nentuin itu juga bisa, maksud gue kayak gitu. Jadi tergantung dari pihak tim ini sendiri, entah dari bisa juga mungkin Aura ngerasa anjir nih lawan gua Kings doang misalnya gitu, gua tabrakin aja lah Kingsnya, padahal gua nya gitu ya objektif nih nggak mau nabrakin, tapi Aura mikirnya kalau kita ngusulin Kings kita udah pasti juara. Bisa juga kayak gitu, menurut gua itu nggak jadi masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah kalau menurut gua kalau seperti itu. Cuman yang bahaya tuh yang gua bilang itu yang kalau yang ada yang meta pertemanan itu yang lain-lainnya ya mungkin itu sih koreksi sedikit. Dan buat season 5 semoga hal kayak gitu udah berkurang lah menurut gua. Harapan gua semoga udah berkurang, jangan ada yang kayak gitu. Ya intinya temenan di luar boleh, tapi di dalam game yang musuh semua gitu ya. Itu yang seharusnya sih. Seharusnya kan seperti itu. Seharusnya seperti itu. Ya. Nah itu harapan gue, semoga aja Kings juga bisa lebih baik lagi di season 5 nanti. Dan apalagi tadi? Apalagi ya? Itu kan harapan lo kan. Buat EVOS fansnya ya. Nah buat ya kan gini, pasti dong dengan apa? Rotasi drop zone yang sama EVOS, fans EVOS pasti pada nge-DM lu. Ada yang nge-DM lu nggak? Kayak yang, lu ngapain lu drop zone lu sama gitu bla bla bla. Nabrak doang nggak juara lu. Ada nggak dong? Pasti dong. Pasti ada. Player lu ada kan? Player gua ada. Ada pesan nggak untuk para fans yang udah panas banget gini? Gue cuma mau bilang buat fans EVOS fans, bukan niat dari gua buat ngejatuhin EVOS. Enggak ada sama sekali niat kayak gitu. Gua cuma pengen kompetitifnya seru dan ditambah sebenarnya emang mungkin gua bisa pindah drop zone gitu ya. Cuman maksud gua buat apa gitu? Sama aja dong kalau gua pindah, gua juga tetap bakal berantem sama tim lain kayak gitu. Maksud gua ya udahlah, kalau emang musuh gua kebetulan emang musuh gua EVOS, kalau ya udah mau gimana, maksud gua kayak gitu, ya udah mau gimana, tapi bukan berarti tujuan gua buat pengen ngejatuhin EVOS enggak kayak gitu. Jadi gua berharap nikmatin aja kompetitifnya gitu, seru, karena kan ini eranya emang lagi era yang sekarang, era saat ini ya, dan di saat ini tuh gua emang masih di era ini gitu. Jadi gua pengen lakuin yang terbaik juga buat juara ya. Kalau emang harus ngalahin EVOS ya pasti gua lakuin, karena tujuan gua pengen juara. Apapun itu caranya gitu. Caranya, benar. Oke, gue ngerti kesimpulannya. Ya karena ini lagi momentumnya dan kebetulan lagi ada yang kayak treble winner gini ya kan, EVOS gitu kan. Apa nggak semakin keren dan semakin seru ceritanya kalau seandainya gua nih yang pengen banget juara tuh gua ngalahin juara yang udah 3 kali berturut-turut gitu ya. Benar. Oke, selebihnya nggak ada hard feeling segala macam, di luar itu aman ya komunikasi ya? Sama Ipul juga nggak ada masalah gitu ya? Nggak ada, aman. Gue kemarin waktu pas kemarin itu ya PPML aja pas swab ngobrol sama Ipul, karena kan ada semuanya juga anak-anak kan kenal kan sama Ipul, si Ruth juga deket sama Ipul. Maksud gue kayak sehat-sehat aja ya, cuma mau gimana, maksudnya emang kompetitif, drop zone sama ya, mau dipungkirin gitu, di ya udah gue geser gitu, misalkan gitu gue geser ke graveyard, ntar gue ya udah nih, misalkan gue ngalah gitu Bang, misalkan contohnya gue ngalah, ya udah nih gue geser deh, gue nggak nabrakin EVOS ke Obser, gue turun di graveyard, terus ntar tahu-tahu pas gue udah turun di graveyard, gue dilompatin nih sama EVOS dari Obser ke atap graveyard, terus gue mati, gue kesel juga dong pasti. Maksud gue sebenarnya bisa aja kayak gitu, cuman ya gue tahu win conditionnya,
kenapa graveyard tuh nggak kepake? Karena dari observer tuh gampang di locate gitu bang. Gampang diintip dari observer tuh dari bukit aja udah bisa kelihatan. Yang dekat bounce pad. Dan gampang di setup juga lagi di graveyard tuh dari observer. Menurut gua itu kenapa yang gua bilang graveyard tuh nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai buat drop zone. Iya. Di saat semua orang bilang lu ngapain drop zone sama main post geser aja ke graveyard, enggak gitu ya? Enggak, semua itu udah di riset pasti kayak kenapa tempat ini tuh nggak bisa dipakai. Kenapa tempat ini tuh kayak gini? Win condition itu main sini tuh gimana sih? Itu kan pasti kita kan yang udah di kompetitif kan tahu win conditionnya. Jadi kita lebih maksimalin itu lah. Dan itulah sebenarnya menurut gua yang definisi ya teman sebenarnya gitu ya, kayak di luar in game lu temenan, dalam ya musuhan. Ya, drop zone utama nggak ada kompromi yang kayak gua geser deh atau lu yang geser, gitu nggak ada gitu. Nggak ada. Ya lawan ya lawan. Gitu. Lawan. Oke. Thank you banget obrolannya dari Mas Topi nih. Wah gila. Intinya gue lihat sih kayaknya dari waktu ke waktu Mas Topi nih kayak mulai ada titik-titik jalur peningkatan gitu ya sama timnya. Gue inget banget dulu tuh pertama kali kesini ngobrol di kamarnya dia, kenapa Boom Tusun ST12. Sekarang gue kesini lagi itu dengan obrolan yang menurut gue lebih banyak gitu isinya, kayak dia standby di divisi 1 masih gitu kan, terus juga bungkus secure slot final Piala Presiden ya kan, terus juga nanti seperti apa persaingan sama Evos di Piala Presiden itu kita tunggu aja bareng-bareng. Intinya dukung boleh ya kan, yang penting jangan saling menjatuhkan. Sekali lagi terima kasih nih buat yang udah pada nonton sampai habis ya kan. Jangan lupa juga untuk support gua, dipencet tombol like, share, sama subscribe-nya. Next kita harus ngobrol sama siapa lagi? Komen aja di bawah. Jangan lupa juga dukung terus Kings Esports kalau kalian pengen lihat pertandingan-pertandingan atau match-match yang seru juga. Siapa tahu kan ketemu Evos terus, mereka jadi turun bareng terus gitu ya kan. Mas Topi, sekali lagi terima kasih waktunya. Sehat-sehat, good luck pokoknya buat Mas Topi. Nah itu aja Blay, akhir kata gue Jispen, pamit undur diri, mohon maaf salah kata kalau banyak perkataan yang kurang berkenan ya, mohon maaf. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya, dadah.